Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 7 April 2023. Kita bersyukur bahwa oleh kasih karunia Tuhan kita dimungkinkan untuk bersekutu melalui Renungan Harian Toraya. Dan kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Dan dalam perenungan saat ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua. Terlebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang kami peringati hari ini. Dan dalam memaknai Jumat Agung ya Tuhan, sebelum kami beribadah di rumah-Mu yang kudus, kami pun rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan kami melalui Renungan Harian Toraya. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menjadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga dapat bertumbuh dalam hati kami dan membuahkan iman dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26, firman Tuhan, penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Kokoh dalam pengharapan. Tumanan lan kaparannuanan. Itulah tema kita di pagi yang indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, di manakah pengharapan kita saat kita menghadapi pergumulan bahkan penderitaan? Pertanyaan ini penting untuk direnungkan sebab banyak orang saat menghadapi pergumulan dan penderitaannya akhirnya mengambil jalan pintas dan mengakhiri hidupnya dengan ungkapan keputusasaan. Untuk apa hidup kalau kehidupan hanya diselimuti penderitaan? Sebuah peristiwa yang menakutkan juga pernah dialami pemazmur. Ketika ia merasa terancam di tempat yang sunyi dan mencekam, ia berkata, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Namun, karena ia tetap sadar sebagai orang yang benar-benar setia dan sungguh percaya akan kemahakuasaan Tuhan, lalu ia sendiri menjawab kekhawatirannya, lalu dengan tegas ia mengatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, Yeremia yang meratapi karena penderitaan tetap kuat dalam mengharapkan kasih sayang Tuhan. Ia sadar bahwa konsekuensi dosa adalah hukuman. Namun, dalam tindakan Allah menghukum juga diikuti dengan janji pembebasan jika umat-Nya kembali bertobat. Ada 3 hal menjadi kesaksian Yeremia. Pertama, ia yakin dengan iman bahwa Tuhan setia dan kesetiaan-Nya tak berkesudahan. Kedua, selalu berharap kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dan tetap setia pada orang yang selalu berharap kepada-Nya. Ketiga, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan. Karena itu, jangan kehilangan pengharapan. Iman yang kokoh akan membuat kita teguh menghadapi pergumulan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menikmati kebenaran firman-Mu, di mana melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Dan kami yakin bahwa iman yang kokoh akan membuat kami teguh dalam menghadapi setiap pergumulan. Bapa di sorga, hari ini kami memperingati akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih setia-Mu yang nyata kami rasakan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Engkau nyatakan kasih setia-Mu di kayu salib, demikian juga kasih setia-Mu akan kami rasakan dalam menjalani kehidupan ini, terkhususnya dalam menjalani hari ini. Keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan anak-anak, bahkan setiap tantangan maupun pergumulan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Karena Engkau senantiasa menuntun dan melindungi kami dalam menjalani hari-hari ini. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, baik itu yang bergumul karena sakit penyakit, kiranya Engkau karuniakan kesembuhan melalui setiap usaha yang mereka lakukan. Dan kiranya ya Tuhan, Engkau berikan kesabaran serta kekuatan dalam mereka berjuang melawan sakit penyakit yang mereka derita. Begitupun ya Tuhan, bagi orang tua kami dalam menjalani masa tuanya. Kiranya Engkau karuniakan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita, sehingga orang tua kami dapat menjalani masa tuanya dengan penuh damai sejahtera. Bapa di sorga, kiranya sukacita dan damai sejahtera Engkau anugerahkan kepada kami dalam menjalani hari ini. Dan inilah doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan baru hari ini, dan selamat memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan memberkati.